Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan di sesi kedua ya untuk hari ini. Ya, insya Allah seperti yang sudah diinformasikan, kita sudah bersamanya dengan Ibu Sofi. Jadi beliau ini merupakan Kepala PKBM Digi Homeschooling ya. Jadi salah satu PKBM di Kota Bandung yang eh, concernnya lebih banyak ke peserta yang homeschooling ataupun yang belajar secara mandiri. Sehingga di siang hari ini insya Allah beliau akan berbagi kepada kita semua, terutama terkait tips ya dan kiat-kiat khususnya dalam kita belajar secara mandiri. Karena seperti yang kita laksanakan ya, kita banyak sekali aktivitas di luar KBM atau PKBM ini, baik yang fokus di tahfiz Quran, menghafal Quran, ataupun ada yang program lainnya atau kegiatan lainnya. Ya, waktu belajarnya itu terbatas ya, hanya di Sabtu Ahad saja, itu pun dibagi-bagi mata pelajarannya, tidak semuanya setiap pekan dipelajari. Nah, sehingga di apa untuk mengajar SKK gitu ya, yang targetan yang harus dicapai setiap mata pelajarannya itu teman-teman ya harus dimaksimalkan dengan belajar mandiri. Nah, agar teman-teman lebih terarah, lebih punya bekal lagi, lebih maksimal dalam pembelajaran secara mandirinya. Insya Allah di siang hari ini kita sudah bersama dengan Bu Sofi. Kita tadi sudah disapa ya. Langsung aja kalau gitu tanpa berpanjang lebar, kami silakan kepada Bu Sofi untuk bisa menyampaikan materinya. Kepada Bu Sofi kami silakan. Terima kasih banyak, Bangga. Tapi sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar, terdengar. Terdengar tapi agak kecil Alhamdulillah. sedikit. Oh, agak kecil sedikit. Oh, harus didekatkan ya. Kalau seperti ini, bagaimana? Sudah jelas, Bangga? Ya, Dengan saya. Jelas. jelas. Ya. Alhamdulillah, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Bangga, sudah silakan untuk waktu dan kesempatannya, dan juga Masya Allah sekali kepercayaan kepada saya gitu ya untuk membagi sharing mungkin ya, lebih ke sharing karena memang apapun yang mungkin ilmu yang saya berikan saat ini adalah bagian dari pengalaman yang sudah saya lewati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ramai sekali ya di pagi sehari Minggu ini yang luar biasa. Masya Allah, hari Ahad ini semua dalam bagaimana keadaannya, sehat walafiat hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah, para santri dan juga para ikhwan dan akhwat, para siswa-siswi DT, dan Alhamdulillah pada hari ini kita bertatap maya bersilaturahmi ya. Baik, perkenalkan saya dengan Ibu Sofi. Betul tadi sudah sedikit mungkin ya disinggung, saya saat ini menjabat sebagai pimpinan dari PKBM Digi Homeschooling. Baik. Sebelumnya, alhamdulillahirrabbilalamin, Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bertatap maya pada hari ini ya, pada kegiatan Masya Allah. PKBM Darut Tauhid. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabat, dan seluruh umatnya hingga kita akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Kepala Bapak Satuan Pendidikan PKBM dari Tauhid, Bapak Freddy Rizalti SIP. Yang saya hormati Bapak Bagian Pendidikan Kesetaraan PKBM Darut Tauhid, Bapak Angga Yuersa Nugraha SPD, Bapak Ibu Panitia, serta seluruh peserta MPLS, Ikhwan dan Akhwat yang saya banggakan. Selamat pagi semua ya, apa kabar hari ini? Tadi sudah saya sapa ya, mudah-mudahan tetap semangat nih dari mulai kita sekarang pukul 10 sampai 90 menit ke depan ya. Mudah-mudahan tidak membosankan, tetapi kita diajak sama-sama untuk berinteraksi dan interaktif dalam pembekalan hari ini ya.
Oke, kalau semangat coba Ibu pengen tahu nih dengar suaranya, boleh dinyalakan mikrofonnya Ya, dan ya. juga mungkin Kata kalau ibu buka ya. terhalang Ini ada di mikrofon sini. boleh angkat tangannya gitu ya. Kemudian ada salah satu, nah itu ya boleh ya membuka Nyalain. videonya ya. Coba pengen lihat tuh bisa mengaktifkan tuh dulu semua videonya, pengen melihat Ibu Sofi bagaimana nih semangat hari Ahad ini. Ayo, Masya Allah, dari rumah Tahfidz ya. Masya Allah, kemudian ada Nurul Syidah ya di sini ya. Kemudian ada Santria Albidayah, Muhammad Rafi, ada Windy, ada Sami. Wah, Masya Allah banyak sekali ya yang mohon maaf Ibu tidak sebutkan satu-satu. Terima kasih ya. Semua masih bersemangat ya untuk hari ini. Ya, alhamdulillah ya, baik. Hari ini kalian ada, Ibu melihat ya, luar biasa antusiasnya, dan juga saya melihat nih, Ibu para santriwan awal, apa namanya, santriwan dan santriwati, dan juga Iwan dan Akhwat di sini, peserta yang insya Allah luar biasa ya. Nah, di sini di ruangan Zoom ini ya, yang mungkin masih ada yang remaja, menginjak dewasa, ada yang mungkin masih sekolah dasar gitu ya, setara sekolah dasar, yang apapun itu, yang masih aktif membantu orang tua, umi dan abinya ya, masih menjadi penghafal Al-Quran insya Allah ya. Mungkin juga ada yang pernah pengalamannya berhenti sekolah, tetapi pada hari ini kalian semua menjadi satu kesamaan di sini ya. Kalian memilih untuk tidak menyerah, tetap bersemangat, mau bersekolah meskipun dengan pendidikan secara mandiri atau melalui Iya tuh. ya, kalian memilih belajar dan menurut Ibu di sini itu adalah suatu keputusan yang sangat berani. Wah, keputusan yang sangat tepat ya untuk masa depan kalian. Baik, Ibu pengen mendengar dong tepuk tangan kalian untuk kalian hari ini, semangatnya luar biasa ya, Masya Allah. Semua pada sehat dan juga kita mudah-mudahan diberikan keberkahan dan juga istilahnya ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Terima kasih Ambu atas atensinya ya. Baik, hari ini kita mau belajar apa ya? Bukan belajar ya, tetapi kita lebih ke sharing ya untuk anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati, para ikhwan dan akhwat ya. Kita hari ini tidak akan belajar rumus matematika ya, tidak akan juga menghafal pelajaran sejarah atau IPS gitu ya. Tidak juga membahas ujian hari ini ya. Jadi hari ini kita akan memulai sesuatu yang baru di tahun ajaran yang baru dengan semangat yang baru, yaitu bagaimana nih caranya menjadi orang yang mampu belajar secara mandiri, mampu sukses belajar secara mandiri, tetapi kalian memiliki life skill dan juga pembelajaran sepanjang hayat. Masya Allah, apa itu Bu pembelajaran sepanjang hayat? Nanti Ibu akan bahas ya. Oke, karena kita mengingat bahwa pembelajaran saat ini di PKBM tidak selalu ya ada guru yang mendampingi, tidak setiap saat kalian disuruh membuka buku gitu ya. Dan yang mencantumkan atau menentukan keberhasilan kalian adalah diri kalian sendiri, diri pribadi kalian masing-masing ya. Dan Ibu berharap setelah 90 menit ke depan kita bertatap maya di sini, anak-anak santriwan santriwati dan para ikhwan dan akhwat ini pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin ya. Dan juga bukan hanya ilmu nih, tetapi semangat, motivasi dan juga apa ya, target nih. Wah, punya target ya yang harus kita apa namanya, penuhi ya untuk menjadi seorang yang sukses. Baik. Nah, di sini Ibu izin share screen Mbak Angga ya. Untuk semua juga peserta saya izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah ada share screen Enggak yang HP. saya bagikan? Sudah terlihat di layar? Nggak ada namun. Belum. Belum, baik. Oh, Sudah terlihat? Belum?
Bagaimana? Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Udah, Bu. Sudah. Alhamdulillah, baik ya. Nah, semangat untuk kita membuktikan siapapun bisa sukses ya lewat pembelajaran maupun mau belajar dimanapun ya. Suara Ibu tidak putus-putus kan? Kalau tidak terdengar, mohon nanti interupsinya ya. Takutnya tidak terdengar atau slide layarnya tidak bergeser. Boleh, Bu, tidak terlihat boleh lewat chat ataupun boleh mengaktifkan mikrofonnya ya. Nah, kembali lagi ya, semangat untuk membuktikan bahwa siapapun kita bisa sukses, mau berpendidikan dimanapun, mau sekolah dimanapun ya, asalkan mau belajar dan konsisten belajar ya. Mari kita mulai materi ini tentang strategi cerdas menjadi pembelajar mandiri yang sukses. Siapa di sini? Coba acungkan tangannya atau kan keluarkan suaranya ya, boleh aktifkan mikrofonnya. Siapa yang ingin menjadi seorang yang sukses? Ya. Oh, Masya Allah, semua ya. Baik, ramai sekali, Masya Allah. Alhamdulillah, semua ya. Semua ingin sukses, ingin sukses bahkan bukan di dunia saja, insya Allah dunia dan akhirat. Amin ya. Baik, tetapi kesuksesan itu tentu harus ada usaha dan ikhtiar ya. Harus ada usaha dan ikhtiar kita, di mana kesuksesan itu bisa saat nanti ya. Baik, Ibu akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini coba pengen ibu pengen tahu nih juga siapa ya yang pernah merasa malas belajar nih buka buku aja berat sekali rasanya ya, atau pernah belajar mendadak atau sistem SKS, sistem belajar satu malam ya, atau belajar saat ujian saja, atau sulit fokus ya karena banyak memikirkan hal-hal yang di luar pembelajaran. Lebih senang membuka handphone atau gadget kalian daripada buka buku. Ayah di sini siapa? Boleh angkat tangannya. Siapa yang pernah mungkin salah satunya ya ketika kita belajar kita merasakan seperti ini ya. Jangankan kalian, ibu pun pernah berada di posisi seperti itu ya. Nah, tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat manusiawi ya dan sangat normal gitu ya untuk kita seorang pembelajar. Tetapi ada satu trik dan tipsnya nih ya kalau kita sedang dilanda hal seperti ini. Baik ya. Nah, saat ini insya Allah Ibu akan memaparkan eh, apa sih memahami arti belajar mandiri yang tadi oleh Pak Angga paparkan sedikit ya di pembuka, kemudian memahami sebelumnya keunggulan pendidikan kesetaraan yang saat ini kalian pilih ya untuk menjadi apa bagian dari pendidikan kalian ya, memiliki motivasi belajar yang kuat, mampu mengatur waktu belajar. Bagaimana ya caranya mengatur waktu belajar di saat kalian menjadi seorang penghafal tahfiz misalnya ya, ataupun menjadi seorang atlet mungkin di sini salah satunya, ataupun memiliki kesibukan ataupun memiliki apa namanya keterampilan yang lain gitu ya yang kalian pelajari rutin setiap hari ya. Kemudian bagaimana sih kita menentukan target belajar agar semuanya bisa seimbang dan tercapai ya. Dan mengetahui strategi belajar yang efektif, menyusun rencana belajar mandiri yang tepat sehingga bisa termonitoring ya. Oh iya, kalian boleh menulis hal-hal yang pentingnya ya yang mungkin insya Allah akan kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Oke, siapa sih yang mengetahui pendidikan kesetaraan atau PKBM itu apa ya? Ada dong, boleh satu orang atau beberapa orang yang menjawab, boleh dong satu aja nih. Ada yang tahu nggak pendidikan PKBM itu apa ya? Atau kesetaraan itu apa ya? Boleh dong, sepengetahuan kalian saja tanpa membaca dulu ini ya. Ayo, boleh diungkapkan dengan kata-kata kalian. Ayo, apa? Kesetaraan formal. Oh, sekolah non formal. Ih, betul, pinter, Masya Allah. Sekolah non formal ya. Mungkin ada sedikit perbedaan, tidak seperti sekolah yang mungkin sekolah umum atau formal ya. Tetapi kalian tidak perlu khawatir dari mulai apa namanya
peraturan, regulasi, bahkan ijazah kalian suatu saat nanti ketika lulus dari PKBM itu akan diakui dan kalian bisa terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang jauh lebih tinggi ya. Nah, tapi Ibu jelaskan dulu sedikit ya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 di tahun 2003 ya. Nah, pendidikan non formal ini sudah diakui dan sudah diatur oleh Permendikbud ya. Apa itu permen? Bu, permen yang manis, bukan ya? Peraturan Kementerian dan Pendidikan di sana sudah menyebut bagaimana sih legalnya atau disahkannya pendidikan kesetaraan atau non formal ini ya. Jadi, pendidikan kesetaraan itu adalah program pendidikan non-formal yang setara dengan pendidikan formal ya, mencakup paket A atau setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara, oh maaf nih ada salah tipe ya, setara SMA. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya di Permendikbudnya. Nah, kita mengetahui ya apa sih keunggulannya. Nah, ini kalian perlu mengetahui walaupun mungkin sudah diberi pembekalan ya, tetapi sedikit Ibu menambahkan apa sih sekolah kita itu keunggulannya apa ya? Kesetaraan itu apa sih keunggulannya? Tentu punya keunggulan dibandingkan sekolah yang lain atau sekolah formal ya. Nah, yang pertama adalah memberikan kesempatan belajar bagi semua ya, tidak terbatas usia, tidak terbatas maaf nih laki-laki, ikhwan atau akhwat ya, laki-laki atau perempuan, tidak terbatas jenjang karir apa, tidak terbatas status sosial di masyarakatnya apa, semua memiliki kesempatan yang sama ya untuk belajar. Yang kedua, jadwal belajarnya lebih fleksibel ya. Fleksibel itu apa Bu Sofi? Fleksibel itu mudah kita atur sesuai dengan kebutuhan ataupun keseharian kita gitu ya. Nanti akan Ibu bahas lebih lanjut ya. Yang ketiga, ijazahnya diakui dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk para santriwan santriwati, ikhwan dan akhwat di sini anak-anakku tersayang ya, kami akan menekankan bahwa pendidikan kesetaraan meskipun kami non formal tetapi kembali lagi ijazahnya hampir sama kok sama ya di verbal ijazah di kementerian semuanya sama sehingga kalian mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mau perkuliahan di dalam maupun di luar negeri itu bisa dilanjutkan. Nah, beberapa mungkin contoh dari DT dan atau dari sekolah ibu saja alhamdulillah jadi jangan perlu khawatir karena beberapa siswa ibu juga ada yang kuliah di dalam dan di luar negeri, baik itu masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya, tidak perlu bimbang dan ragu bahwa ijazah kalian dan hasil nilai kalian nanti itu bisa menjadi bekal kalian untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ya. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan hidup atau life skills. Ya, nah ini dia yang paling menjadi garis bawah yang paling terlihat ya bahwa pendidikan kesetaraan itu sangat mendukung keminat dan bakat. Apa itu minat kita? Misalkan kita itu senang sekali untuk menjadi seorang atlet ya, di mana membutuhkan latihan yang hampir setiap hari menghabiskan waktu lebih dari 10 sampai 12 jam misalkan untuk latihan per harinya ya. Wah, panjang sekali ya ataupun menjadi seorang santri punya di pesantren memiliki jadwal khusus untuk mempelajari masalah terkait mata pelajaran di pesantrennya sehingga sulit sekali mengatur untuk belajar konvensional ya, belajar pendidikan di nasional. Nah, kemudian mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Ini apa Bu Sofi sepanjang hayat ya? Apakah sepanjang hayat kita sampai nanti kita harus belajar ya? Tentu saja ya, karena menjadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya. Karena maupun dari negeri Cina sampai ke sepanjang hayat kita menuntut ilmu itu sifatnya wajib dan tidak boleh terputus ya. Ini menjadi slogan salah satu pendidikan non formal. Jadi intinya dari semua keunggulan itu ada 3 ya. Fleksibel, inklusif, dan setara. Fleksibel bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Inklusif itu bisa dilaksanakan maupun baik itu usia dewasa maupun usia sekolah, mau latar sosialnya apapun gitu ya. Dan setara kalian tidak perlu khawatir karena kelulusan dari pendidikan kesetaraan ini sama seperti pendidikan formal ya. Oke, selanjutnya bagaimana nih
sebenarnya proses pembelajaran di pendidikan kesetaraan gitu ya, sebenarnya ada tiga sesuai dengan Permendikbud ya. Ada tatap muka, tutorial, dan belajar mandiri ya. Nah, tatap muka ini bertemu langsung dengan para gurunya, para tutornya seperti itu ya, menjelaskan materi gitu ya, memaparkan materi. Kemudian ada tutorial juga berkaitan dengan bagaimana kita menjalankan diskusi di kelas gitu ya, bertemu dengan tutor dan teman-teman. Nah, ini biasanya pendidikan yang mirip seperti formal, bertemu di sekolah ya dengan jadwal tertentu ya. Nah, tetapi di sini kita garis bawahi ada pembelajaran mandiri, Masya Allah ya. Dan ini pembelajaran mandiri ini hanya ada di pendidikan kesetaraan. Dan ini menjadi spesial nih ya buat pendidikan kita. Oke, kita akan kupas tuntas tentang belajar mandiri. Oke, sebelumnya Ibu pengen dengar lagi suaranya. Apa sih sebenarnya belajar mandiri? Ada yang bisa kasih opininya atau pendapatnya? Seperti apa? Coba satu kalimat aja nggak apa-apa. Belajar mandiri itu adalah, ada yang tahu sebelum Ibu paparkan? Belajar sendiri. Belajar sendiri, Masya Allah. Belajar mandiri itu belajar sendiri. Oke, tidak didampingi oleh tutor, Masya Allah. Iya, hebat ya. Masya Allah, pada cerdas-cerdas, pada pintar. Mudah-mudahan ini adalah satu bekal yang luar biasa ya. Untuk kalian saat belajar mandiri, Masya Allah. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit tentang belajar mandiri itu apa ya. Yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Wah, Masya Allah. Sebelum kalian belajar mandiri, kalian harus pastikan saya punya kemampuan untuk mandiri. Nah, belum belajar ya, Ibu tidak pakai kata belajar dulu. Mengatur diri sendiri. Ya, kita sudah tahu kapan jadwal bangun tidur ya setiap hari, sholat tahajud misalnya, menunggu menuju sholat subuh, membaca tadarus itu sudah menjadi rangkaian keseharian. Itu sudah menunjukkan kalau ada kalangan di sini yang sudah rutin menjalankan sholat tahajud dan tadarus sambil menunggu sholat subuh. Siapa ya? Wah, semua angkat tangan, Masya Allah ya. Alhamdulillah, semoga istiqomah dan terus dilanjutkan ya. Oke, itu salah satu bentuk kalian sudah sukses membangun kemampuan mandiri kalian ya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalankan aktivitas ya. Nah, itu yang perlu dasar yang perlu kalian miliki. Yang kedua, menentukan tujuan belajar. Nah, buat apa kita belajar ya? Ah, biar rapotnya bagus, biar bangga Umi sama Abi, atau biar lihat teman-teman semua biar tahu kalau aku ini pintar. Wah, banyak sekali motivasi-motivasi kita menjadi biar kita mau belajar gitu ya. Tetapi lebih dari itu, bahwa kita harus tanamkan menuntut ilmu itu hukumnya wajib untuk seorang muslim. Oke, untuk semuanya juga ya, karena tanpa ilmu eh, tanpa ilmu tentu hidup ini wah, bukan hampa lagi ya, kita tidak akan tahu bagaimana hidup ini terarah gitu ya. Tanpa ilmu juga kita akan berantakan. Wah, Masya Allah ya, ilmu dan adab itu merupakan dua hal yang sangat mendasar untuk kita miliki, seperti itu ya. Nah, yang ketiga bertanggung jawab terhadap hasilnya, baik itu hasil belajarnya, baik yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap semua kegiatan mandiri yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian perlu merasa bahwa oh hari ini saya terlewat belum menghafal Quran misalkan ya, harusnya hari ini 2 juz ya, atau hari ini harusnya 1 juz. Wah, saya terlewat. Nah, itu kalian harus mempertanggungjawabkan itu bagaimana cara mengejar target kalian. Nah, kalian pasti memiliki dasar bagaimana sih saya memiliki target tertentu untuk mencapai yang dicita-citakan ya. Oke, selanjutnya nih. Nah, mengapa ya kita harus belajar mandiri dan mengapa sih penting sekali belajar mandiri ya? Nah, yang pertama yaitu karena intinya
kesuksesan itu dan juga keberhasilan kalian dalam kehidupan sehari-hari itu ada di tangan kalian sendiri ya, bukan di tangan Umi Abi, apalagi di tangan Pak RT, Pak RW ya, bukan, bukan di tangan para tutor juga para guru, bukan ya, para ustadz, ustadzah, bukan ya, tetapi di tangan kalian sendiri ya. Jadi harus menjadi satu tanggung jawab yang kalian tumbuhkan ya. Yang pertama, belajar mandiri itu melatih kedisiplinan ya. Kalian harus bangun pagi jam berapa, harus melakukan aktivitas ini pukul berapa, main pukul berapa. Nah, itu kalian harus atur sendiri ya. Dan yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab. Nah, semakin bertambahnya usia, di sini mungkin ada yang paket A, paket B, paket C ini lebih banyak yang mana ya saat ini? Pak Aga, maaf, boleh sedikit saya bertanya untuk yang saat ini yang ikut Zoom, dominasinya kesetaraan apa ya? A, B, atau C? Hmm. Banyaknya paket B dan Oh, C. paket B sama Paket B C. dan Oh, C, Masya iya. Allah. Dan tentu ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Angga ya. Nah, kalian sudah meranjak dewasa ya, remaja saat ini ya tentunya ya lebih tepatnya ya. Nah, kalian insya Allah pasti ya sudah bisa sedikit mungkin Ada awal lagu. menemukan bagaimana nih mengatur dalam keseharian ya. Kemudian mengembangkan kemampuan mencari informasi. Ibu mah yakin ya kalian pasti senang kalau misalnya sudah memegang gadget gitu ya. Mungkin tidak setiap hari atau mungkin ada waktunya memegang gadget. Kalian pasti suka membuka Google ya. Atau sekarang punya AI. Wah, keren ya ada AI, ada ChatGPT, ada Gemini, atau ada teman-teman yang lain. Kalian bisa sekarang mencari informasi berselancar di dunia maya dengan sangat mudah gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu keberkahan teknologi yang bisa kalian dapatkan di era ini. Waktu zaman ibu mungkin sama Pak Angga, dulu mah ya nggak pernah megang gadget ya. Bahkan kita harus banyak bertanya dan punya banyak buku untuk banyak mengetahui ilmu pengetahuan gitu ya. Kalian alhamdulillah lahir di era sekarang di mana keberkahan teknologi sungguh luar biasa ya dan kalian bisa memanfaatkan itu untuk mencari dan menggali ilmu pengetahuan ya. Bukan main game saja ya tentunya ya. Selanjutnya melatih diri berpikir kritis. Nah, ini yang paling terpenting ya. Hati-hati ya para santriwan santriwati anak-anakku sekalian, ikhwan dan akhwat ya yang Ibu banggakan pada kegiatan ini. Tentu Ibu berpesan kalian harus berhati-hati dan berpikir kritis ketika mendapatkan informasi dari sosial media. Nah, ada yang tahu nggak? Boleh dong kasih alasannya kenapa ya kita harus berhati-hati ketika mendapat informasi dari sosial media. Ada yang tahu kenapa bahayanya? Yuk, boleh mikrofonnya dibuka. Ini ada dari yang Ikhwan, ada yang mau menjawab ya? Boleh dong. Saya mau nanya apa? Bahaya Gimana? kamu punya informasi dari sosial media. Iya, informasinya tidak jelas, tidak tidak bisa dibuktikan kebenarannya, atau sekarang tuh nama kerennya hoax ya, hoax ya. Mungkin kalian mendengar seperti itu. Kemudian adanya AI ini bukan hanya sebagai keberkahan, tetapi kalian harus berpikir kritis. Takutnya itu adalah sebuah rekayasa atau kebohongan. Nah, kalian harus lebih cerdas ya, terutama dalam menyerap informasi. Baik, udah pada jago ya anak-anakku sekalian karena beranjak remaja, dewasa di sini kalian sudah paham seperti apa harus menindaklanjuti informasi yang kalian dapatkan di sosial media ya. Selanjutnya mempersiapkan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kita mengetahui bahwa pembelajaran itu tentu harus sesuai dengan usia yang kalian injak saat ini ya. Misalnya di kesetaraan B mungkin rentang usia antara 12 sampai 15 atau 16 tahun, kemudian paket C antara 16 sampai 19 atau 20 tahun. Tentu ilmu yang kalian nanti raih gitu tuh akan sangat berbeda, terutama dari tingkat kesulitan misalkan ya, kemudian dari banyaknya materi pembelajaran yang nanti kalian dapatkan. Nah, itu pasti berbeda ya. Berdaki. Emang mau dibeli. Selanjutnya, Ibu akan lanjutkan lagi ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi. Nah, aduh, hati-hati ya dengan clue-clue seperti ini ya. Kalau ada clue seperti ini, kalian sebisa mungkin harus mengubah pola pikir kalian.
Jangankan kalian ibu juga pernah ya mengalami ini ya. Hah, nanti ada tugas mandiri mau dikirim nih sama para ustadz dan ustadzah dari PKBMDT ya. Nanti aja deh belajarnya karena masih lama deadline-nya atau masih lama waktu untuk mengumpulkannya gitu ya. Santai, tugasnya juga apa namanya masih 1 bulan. Nanti aja deh belajarnya. Atau besok saya mau mulai belajar besok deh, janji janji besok mau mulai gitu ya. Pas besoknya nggak jadi lagi, besoknya besok deh besok sampai akhirnya terakhir mau memasuki waktu yang harus dikumpulkan. Wah, ini ya berbahaya sekali kalau kalian memiliki pola pikir seperti ini ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tugasnya menumpuk banyak ya. Kemudian kalian stres, aduh saya mau pekerjakan yang mana dulu nih, kerjain yang mana dulu ya, yang ini dulu atau yang ini. Aduh tugas saya juga di pesantren banyak banget ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian apa yang terjadi karena tugas yang kian menumpuk, tidak sesuai target, akhirnya nilai dan prestasi kalian turun. Melihat nilai dan hasil prestasi kalian turun, tentu kalian, oh kalau gini aku males deh belajar gitu ya. Dan itu motivasi kalian menjadi menurun tajam ya. Dan kalian sulit lagi untuk memulai semangat belajar. Nah, ini Ibu berpesan untuk hati-hati ya ketika kalian memiliki pola pikir seperti ini, diusahakan untuk membuang jauh pola pikir seperti ini ya. Oke, selanjutnya rahasia pribadi yang sukses. Nah, di sini jangan pernah berpikir orang sukses adalah orang yang berbanding lurus dengan orang yang pintar ya. Orang pintar pasti selalu sukses, oh tidak ya, tidak selalu seperti itu ya. Kadang ada sesuatu hal yang banyak mempengaruhi seseorang yang pintar dan cerdas, itu mempengaruhi tingkat keberhasilannya ya. Nah, mereka bukan yang paling pintar tentunya ya, karena menurut pribadi ibu sendiri dan pengalaman ibu sendiri, orang yang sukses itu memiliki sifat disiplin. Wah, ini penting sekali ya. Disiplin dalam manajemen waktu, tepat waktu apabila sudah berjanji ya, menepati janji apabila sudah diikrarkan. Wah, ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar ya karena berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad SAW ya, menjaga 3 sifat yang terhindar dari sifat munafik ya. Tentu ini disiplinnya sangat apa namanya penting ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah konsisten. Konsisten itu apa? Konsisten itu kita mampu menjalankan sesuatu itu dengan rutin ya, dengan terus-menerus ya. Kemudian tanpa mungkin kalau bosan dan jenuh pasti ya, tetapi bagaimana caranya agar konsisten itu tetap terjaga dalam keseharian kita ya. Mau belajar setiap hari, oh Bu, belajar tiap hari kayaknya berat sekali karena kebutuhan saya atau kepentingan saya sangat banyak setiap hari juga, misalnya seperti itu ya. Nanti Ibu kasih tips ya, bagaimana sih kita bisa belajar setiap hari ya. Kemudian yang terpenting ini tawakal ya. Kalian bekerja atau belajar tanpa berdoa itu nol hasilnya ya. Kalian berdoa tanpa usaha dan belajar itu juga sama nol hasilnya. Jadi tentu harus seimbang antara ikhtiar dengan tawakal ya, dan semua menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan hasilnya. Ya Allah, saya sudah usahakan, saya sudah ikhtiarkan dan saya kembalikan usaha saya dan ikhtiar saya kepadamu ya Allah. Berikanlah yang terbaik dan berikanlah ilmu yang bermanfaat untuk masa depan saya. Kita setiap sholat, insya Allah mudah-mudahan doa itu akan selalu ada ya di dalam sholat kita, di dalam doa-doa kita ya. Nah, intinya ketika kita berpikir kita harus menjadi orang yang pintar untuk jadi orang sukses itu berbeda jauh ya. Jadi perlu adanya usaha dan ikhtiar dan juga ketawakalan kita kepada usaha yang kita lakukan ya. Selanjutnya di sini rumus sukses belajar. Nah, untuk menjadi seorang sukses yang tadi sudah sedikit Ibu singgung nih, motivasi harus ada motivasi ya. Ada yang tahu nggak motivasi itu apa ya? Mungkin pernah dengar ya kata-kata, wah di mana-mana ada motivasi, motivasi ada yang tahu motivasi itu apa?
Motivasi itu adalah dorongan ya, dorongan kita untuk melakukan sesuatu atau menjadi satu hal yang membuat kita semangat ya, luar biasa untuk menjalankan suatu target tertentu ya. Kita harus punya motivasi, semangat, dan juga dorongan. Yang kedua adalah disiplin yang tadi Ibu Sofi sudah jelaskan di awal bahwa kedisiplinan itu sangat penting untuk kalian menjadi bekal kalian menjadi seorang yang sangat sukses ya. Dan ditambah konsisten, terus menerus rutin gitu ya. Dan ini akan menjadi hasil yang luar biasa yaitu sebuah prestasi. Jika Bu, saya udah motivasi saya sudah tinggi dalam belajar, disiplin saya sudah saya jalankan, konsisten saya istiqomah setiap hari. Tapi kok prestasi saya Bu nol ya gitu ya, atau enggak kok saya nggak dapet juara kelas ya, atau enggak saya kok nggak sesuai dengan target gitu ya. Nah, kalian harus memiliki satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesuksesan itu tepat pada waktunya ya, tidak akan terlalu cepat, tidak akan terlalu lambat, tetapi tepat pada waktunya. Insya Allah, kalian yakinkan itu ya. Karena seperti ini, kalau kalian menargetkan sesuatu hal, saya akan sukses atau saya menjadi peringkat juara satu misalkan ya, menjadi seorang tahfidz yang luar biasa di usia muda misalkan gitu ya. Tetapi ternyata Allah belum, qadarullah Allah Subhanahu Wa Taala belum menakdirkan itu. Artinya apa? Kita takutnya kalau misalnya langsung diberikan, dikabulkan, motivasi kalian belajar akan menurun. Karena apa? Wah, saya sudah juara, saya sudah menjadi seorang tahfidz yang usia muda. Wah, piagam saya sudah banyak, saya nggak akan belajar lagi karena semua orang sudah tahu saya pintar, saya seorang yang berprestasi. Besok saya nggak akan belajar lagi deh. Nah, mungkin ada satu yang terlintas di pikiran kita seperti itu ya. Makanya ada satu hal kegagalan itu pasti kita lalui. Ada ya. Itu sebagai jangan dianggap bahwa oh kok Allah tidak sayang sama saya, kok saya diberikan kegagalan, kok saya diberikan kesulitan gitu ya. Nah, itu adalah tanda Allah begitu sayang sama kita untuk kita terus memacu motivasi dan istiqomah atau konsisten kita ya, menguji betul nggak nih misalnya Fulan menjadi seorang yang betul-betul ingin sukses, coba ingin dilihat konsistennya dan juga disiplinnya. Nah gitu ya, kita jangan pernah menyerah ya, dan selalu yakinkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala selalu sayang kepada kita dan akan memberikan reward itu tepat pada waktunya ya. Oke, selanjutnya di sini kebiasaan pribadi yang sukses. Nah, Bu Sofi, gimana sih kita bisa tahu kita sukses gitu ya? Jadi bukan dilihat, maaf nih, dari segi materi gitu ya. Oh, punya rumah seperti istana gitu ya, punya banyak perusahaan, mungkin dari segi finansial ataupun apapun ya, ataupun jadi seorang juara gitu ya di prestasi di pendidikannya, atau menjadi banyak cirinya dia banyak piala gitu ya, piagam gitu ya. Nah, itu bukan jadi salah satu tolak ukur seseorang menjadi sukses ya. Kesuksesan itu bisa kelihatan dari bagaimana dia konsisten dan terus berkarya sepanjang hayat. Bu Sofi tekankan sepanjang hayat, kenapa? Karena kita tidak boleh cepat puas gitu ya terhadap hasil yang kita dapatkan ya. Nah, di sini Bu Sofi akan spill ya ciri-ciri bagaimana sih kebiasaan pribadi yang sukses. Yang pertama, dia suka membaca setiap hari, meskipun membacanya itu tidak satu buku langsung ya, tetapi beberapa halaman saja ya. Membaca bukan hanya membaca saja, tetapi tidak ada proses pemikiran pola pikirnya, tetapi harus diresapi, diilhami, dan kemudian kita ada proses berpikir kritis di dalamnya ya. Itu sangat penting, jadi jangan cuma dibaca ya. Seperti kita membaca ayat suci Al-Quran, kita tidak hanya membaca tetapi coba resapi maknanya sehingga kita tahu apa itu makna yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca ya. Yang kedua, dia bertanya jika tidak paham. Nah, sekarang itu sudah banyak ya, bisa kita bertanya pada para tutor, pada ustadz atau ustadzah gitu ya, kepada orang tua ataupun kakak tingkat kita. Itu sangat diperbolehkan, terutama bagi orang-orang yang mungkin keilmuannya jauh lebih tinggi gitu ya. Dan itu ketika kita banyak bertanya, bukan berarti kita tidak cerdas, tidak pintar gitu ya, tetapi itu merupakan salah satu tanda
dia bahwa kita seorang yang berpikir kritis ya, dan juga keingintahuannya itu sangat tinggi. Nah, itu merupakan tanda-tanda seorang yang insya Allah suatu saat dia akan sukses ya. Tidak sombong, maaf ya, karena seperti ini. Saya itu pintar, saya nggak perlu lagi bertanya, saya tidak perlu lagi mengikuti kajian, saya tidak perlu lagi mengaji, karena saya sudah pintar. Dan saya tidak akan bertanya kepada siapapun karena saya sudah pintar. Nah, itu hati-hati dengan statement seperti itu ya. Kalian harus menjadi seorang pribadi yang haus akan ilmu ya tentunya ya. Selanjutnya yang ketiga adalah menghargai waktu ya. Masya Allah, orang yang merugi adalah orang yang tidak menghargai waktu. Karena waktu itu tidak akan bisa berputar ke belakang ya. Anak-anakku sekalian, kalian perlu ingat bahwa masa-masa remaja ini adalah golden moment kalian, golden age kalian menentukan sikap dan kedisiplinan juga konsisten untuk menjadi pembelajar yang mandiri ya. Ini merupakan batas usia yang di awal yang sangat penting untuk nanti kalian ke depannya. Karena kalau ini tidak kalian tumbuhkan dari sekarang, nanti masa depan kalian di depannya itu akan banyak terhambat karena tidak terbiasa untuk bersikap konsisten, disiplin dan istiqomah ya itu tidak apa ya namanya tidak tumbuh dalam diri kalian sejak usia kalian sekarang ya. Karena usia sekarang masa remaja dan menginjak dewasa itu adalah golden age-nya ya, golden moment-nya. Jadi jangan sia-siakan ya. Ya, kemudian yang keempat, tidak mudah menyerah. Nah, ini yang tadi Bu Sofi singgung ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengabulkan apa yang kita inginkan atau ingin kita targetkan, insya Allah itu adalah salah satu bagian dari rencana yang Allah berikan ke kita untuk kita tetap istiqomah dan bertawakal ya. Dan yang ini yang paling terpenting ya, yang jarang dilakukan. Tanda seorang yang sukses pribadi ya, yaitu dia suka mencatat. Anak-anakku sekalian ya, para santriwan santriwati, para akhwat dan ikhwan yang ibu cintai di sini ya, ibu ingin menekankan bahwa di dalam ilmu kesusastraan ya yang pernah ibu dapatkan, ada satu tulisan mungkin ibu sedikit mengutip bahwa sejarah yang tercatat itu sejarah yang terlukiskan ya, sejarah yang diakui oleh dunia adalah sejarah yang tercatat ya, adalah peristiwa yang tercatat. Karena saat ini kita mengetahui sejarah dari mungkin itu sejarah proklamasi kemerdekaan, bahkan sejarah negara-negara Islam ataupun pemberontakan di apa namanya pada saat peperangan itu semua karena tercatat ya, karena tercatat baik itu di prasasti, di dalam kitab ataupun tulisan-tulisan zaman dahulu ya di atas pelepah pisang, semua tercatat dengan baik sehingga sejarah itu bisa kita baca ke apa namanya generasi-generasi jauh dari mereka bahkan ribuan tahun bahkan sebelum Masehi gitu ya, dan prasasti itu masih ada sampai sekarang ya. Mungkin kalau kalian pernah bermain ke Museum Sri Baduga, mungkin banyak prasasti di sana dari batu yang dipahat ya. Itu kan dicatat. Jadi segala sesuatu yang tercatat itu tidak akan punah, tidak akan lupa selama catatan itu masih ada ya tentunya ya. Karena kita memahami bahwa kapasitas otak kita itu terbatas ya. Terbatas. Nanti mungkin suatu saat tua kita akan mengalami demensia ataupun pikun, misalkan ya ada tanda-tanda seperti itu, apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan itu akan terlupa gitu ya. Jadi kalau kita mencatat kita bisa membuka lagi, Masya Allah ada tanggalnya, ada tahunnya gitu ya. Kita akan membaca lagi apa yang pernah kita dapatkan atau ilmu yang kita dapatkan dan insya Allah itu tidak akan hilang gitu ya. Jadi mencatat itu menjadi sesuatu hal yang sangat apa ya krusial dan sangat penting. Nah ini ya kebiasaan pribadi yang sukses. Jadi mulai sekarang coba tanamkan ini karena saya menjadi seorang ciri-ciri yang seorang pribadi yang sukses suatu saat karena saya memiliki tanda-tanda ini ya. Oke selanjutnya. Nah, Ibu akan memberikan beberapa tips nih untuk kalian biar sukses menjadi seorang yang pembelajar mandiri ya. Yang pertama
Jangan pernah menanamkan dalam diri kalian, saya ingin pintar, saya ingin dapat juara atau piala yang tadi sudah Ibu Sofi singgung ya. Tetapi tanamkan dalam kalian, saya mungkin ada motivasi yang khusus ya yang kalian buat masing-masing gitu ya. Misalnya saya ingin lulus dengan nilai terbaik tahun ini gitu ya. Jadi kalian punya target khusus nih, saya pengen lulus dengan nilai terbaik. Apa yang ikhtiar yang saya lakukan? Yaitu saya akan belajar dengan sepenuh hati, saya akan menargetkan itu lulus dengan yang terbaik gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin juga saya ingin kuliah. Saya ingin dapatkan banyak beasiswa ya, sehingga saya harus prestasi ya, beasiswa prestasi itu biasanya bisa diambil dari hasil-hasil nilai yang kalian tempuh. Misalkan dari nilai rapot, nah gitu ya. Kalau kalian mau dapatkan beberapa beasiswa prestasi ya, baik itu di dalam ataupun di luar negeri, itu bisa kalian torehkan dari sekarang gitu ya, lewat nilai-nilai keseharian, nilai rapot gitu ya, dan itu bisa menjadi bekal kalian untuk bisa berkuliah, baik itu di dalam maupun luar negeri, baik itu perkuliahan di swasta maupun di negeri ya. Kemudian saya ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik. Nah, ada juga mungkin yang saya belum mau kuliah nih, saya nanti sudah lulus, saya mau lulus ke PKC atau kesetaraan SMA nih ya. Saya mau bekerja dulu, membantu Umi dan Abi misalkan gitu ya. Coba targetkan itu, karena di beberapa pekerjaan tentu ini banyak menuntut namanya life skill ya, kemudian menuntut banyak ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan ketika kita belajar mandiri waktu di SMA gitu ya, atau di paket C ya. Nah, kemudian ada juga saya ingin membanggakan Umi dan Abi. Coba Ibu pengen melihat nih, boleh dong diangkat tangannya ataupun mengeluarkan suaranya ya. Siapa yang ingin membanggakan Umi dan Abi, ayah dan ibu, mama dan papa? Oke, siapa ya di sini? Aku. Oh, Masya Allah ya. Semua ingin membanggakan Umi dan Abinya dengan prestasi yang luar biasa gitu ya, Masya Allah ya. Aku. Aku oke, Aku. siap. Aku mau banggain orang tua. Aku juga mau. Oke. Oh, boleh Ibu tanya dong, mungkin dari Mesya Pranata nih di sini ya. Mesya Pranata pengen membanggakan ayah dan ibu nih ya. Salah satunya membanggakannya dalam bidang apa nih? Boleh dong dijawab. Apakah prestasi belajar atau mungkin ada hal lain? Prestasi belajar. Prestasi belajar, terima kasih ya sih ya. Prestasi belajar. Prestasi belajar, betul. Ada Menghafal yang Quran. menghafal Quran, Tafif Maisha. Oke, terima kasih. Jadi dokter. Jadi dokter, ada lagi? Jadi keperawatan. Oh, di Di psikolog. Oh, Jadi oh, Masya Allah. Ada lagi? Pengusaha sukses. Jadi presiden. Masya Jadi Allah, banyak ustazah. sekali. Iya, terima kasih. Salon. Jadi guru. Iya, terima kasih. Oh, Masya Allah, bagus-bagus semua cita-citanya ya. Membanggakan Umi dan Abi. Saya ingin menjadi memiliki prestasi yang baik di sekolah, membanggakan Umi dan Abi gitu ya. Nah, itu salah satu potensi ataupun motivasi yang luar biasa. Bu, saya ingin menjadi seorang penghafal Quran. Oh, Masya Allah. Dan suatu saat saya akan memberikan mahkota. Oh ya, suatu saat nanti di akhirat nanti saya akan mengantarkan mahkota pada Umi dan Abi. Wah, Masya Allah ya. Satu kebanggaan yang luar biasa ya. Menjadi seorang yang hafiz Quran, kemudian menjadi prestasi. Saya harus menjadi seorang psikolog dan bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Saya ingin di bidang keperawatan ya, banyak membantu orang-orang, menolong orang yang sakit ya, ingin jadi seorang dokter, ingin menjadi seorang pendidik yang amanah ya. Itu merupakan salah satu istilah motivasi luar biasa yang harus kita miliki saat ini ya. Dan jangan pernah berpikir bahwa saya udah pintar, saya nggak perlu belajar lagi ya, saya sudah berprestasi. Tapi ingat ya, ketika semua yang kalian cita-citakan itu sudah sudah ada gitu ya, sudah kalian capai, tentu itu harus tetap kalian istiqomah. Misalkan contoh ya, kalian seorang hafiz Quran, kemudian kalian sudah menyelesaikan 30 juz ya. Wah, Masya Allah ya, keren banget ya. Tetapi ketika kalian sudah sampai di 30 juz,
di usia kalian di usia 15 tahun misalkan ya menjadi hafiz Quran 30 juz. Kalian merasa sudah puas dan sudah membanggakan Umi dan Abi. Apakah, coba Ibu pengen bertanya seorang yang hafiz mungkin tadi di sini ya, seorang yang suka tahfiz Quran nih, apa namanya, kalau sudah menghafal Quran, apakah terus dihafalkan atau berhenti di saat itu sudah menghafal? Ah, sudah hafal, saya nggak perlu menghafal lagi. Bagaimana? Harusnya dimulai sih, Bu. Hah? Murojaah. Bagaimana? Mm-mm. Murojaah. Ayah harus meroja terus ya, dihafal terus tidak berhenti di situ. Baik, terima kasih, Masya Allah. Nah, itu salah satu contohnya pembelajaran sepanjang hayat itu tidak bisa kita berhenti. Kalau kita berhenti, kita akan lupa. Dan kalau kita lupa, kita tidak akan istiqomah dan berilmu yang bermanfaat gitu ya. Kalian harus perlu hati-hati ya. Nah, jadi memang perlu istiqomah itu harus ya. Oke, selanjutnya tips kedua apa ya? Buat target kecil. Nah, ini dia. Jangan dulu jauh-jauh ya targetnya ya. Hari ini saya mau belajar semuanya. Matematika, fisika, atau enggak IPA, IPS, apa biologi, atau enggak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, PAI, semua saya mau belajar gitu ya. Dalam satu malam. Nah, itu kalian akan jangan seperti itu ya, karena nanti kalian akan merasa itu akan menjadi sebuah beban gitu ya. Ketika belajar adalah sebuah beban untuk kalian, kalian tidak akan mendapatkan kenikmatan dalam belajar itu. Aduh, harus belajar gitu ya. Aku merasa ini berat banget, banyak banget yang harus aku pelajarin gitu ya. Banyak sekali yang harus aku buka bukunya, harus aku tulis, aku kerjakan soalnya. Nah, jangan seperti itu. Itu akan membebani kalian dan kalian tidak bisa menikmati pembelajaran itu, tidak bisa enjoy ya mungkin ya. Nah, tetapi harus gimana nih? Ibu kasih tips ya. Yang pertama, hari ini adalah saya mau belajar bahasa Indonesia, misalkan gitu ya, 10 halaman gitu ya. 10 halaman kalian tulis inti-intinya gitu ya. Misalkan mengenai teks apa laporan hasil observasi misalkan seperti itu ya. Oh, harus apa saja nih observasi gitu ya, ditulis kalian. Yang pentingnya saja dari bukunya atau enggak dari apa sumber yang sudah diberikan gitu ya dari sekolah. Kemudian kerjakan kalau banyak soal, sekitar 50 soal, kalian coba targetkan setiap hari saya mau mengerjakan 5 atau 10 atau 15 yang sesuai kemampuan kalian. Karena tingkat soal itu agak sulit, misalkan gitu ya, maksimal dia 20 gitu ya, 20 soal. Karena semakin ke sana soal akan semakin sulit tingkatannya. Itu akan membuat kalian menjadi motivasinya menurun. Ah, soalnya susah-susah, nggak mau ngerjain deh gitu ya. Nah, kerjakan dulu soal yang termudah gitu ya. Dan kalian bikin target, saya mau mengerjakan hari ini 10 soal dulu gitu ya. Kemudian 30 menit membaca. Nah, jadi jangan lebih, misalnya membaca 30 menit pun itu dibagi-bagi ya. Karena kalau yang, maaf nih, beda-beda kan orang anak-anak itu, ada yang suka membaca, ada yang auditori, kemudian ada yang kinestetik, itu bermacam-macam. Nah, ada seseorang yang tidak suka membaca tapi dia suka mendengarkan gitu ya. Nah, ini ada tips dan triknya untuk sesuai dengan bakat dan minat kalian gitu ya. 30 menit membaca, nanti Ibu akan bahas bagaimana sih cara membaginya agar kita tetap fokus membaca ya. Selanjutnya tips ketiga, gunakan teknik Podomoro. Nah, ini ya, belajar 30 sampai 25 menit ya, kurang lebih setengah jam lah ya. Coba kalian baca dulu ya, kemudian istirahat. Istirahat baca 25 menit, itu istirahat dulu. Atau Bu, kepanjangan kalau 25 menit saya suka banyak terganggu gitu ya sama lingkungan sekitar karena ada ribut atau apa gitu ya. Coba kalian mulai dulu di 10 menit, tidak apa-apa. Permulaan itu tidak harus panjang ya. Misalnya belajar dulu 10 menit, istirahat, belajar kembali 5 menit, ulangi itu sebanyak 4 kali. Ulang lagi. Tadi belajar apa ya? Tadi baca apa ya? Dan usahakan setiap yang kalian baca itu ditulis. Karena apa? Ketika kalian sudah membaca dan kalian mampu menulis yang kalian baca, artinya kalian sudah meresapi dari apa yang kalian baca. Ya, meliterasi namanya ya, bukan cuma sekedar membaca. Nanti takutnya gini, tadi kamu baca apa ya?
aku tadi baca apa? Lupa lagi yang dibacanya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Itu hanya cukup membaca tetapi bukan meliterasi ya. Ketika meliterasi, kalian ketika membaca bisa mengambil kesimpulan yang kalian baca ya, ide pokoknya, gagasan utamanya tuh apa gitu yang saya baca. Oh, saya membaca tentang apa namanya keanekaragaman hayati misalkan gitu ya di pelajaran IPA. Apa saja yang saya tadi baca ya, walaupun hanya separagraf atau dua paragraf ya, tetapi kalian bisa memaknai itu. Nah, itu yang lebih penting ya, ulangi lagi yang tadi dibaca. Sudah mampu meresapi apa yang dibaca, kalian boleh bertambah paragrafnya ke bawah gitu ya, ke halaman berikutnya. Lalu kalian tulis juga poin penting ya. Nah, kenapa Ibu selalu tekankan menulis tadi ya? Karena mencatat itu merupakan salah satu ciri pribadi yang sukses ya. Ketika kalian mencatat, percaya deh sama Ibu, walaupun cuma sekata dua kata, itu akan kalian ingat ya. Mencatat itu adalah pola untuk kita menghafal. Selain menghafal seperti ini adalah nah, gitu ya, dihafal seperti itu ada yang suka seperti itu ya. Tetapi ada pola lain yaitu dengan cara mencatat ya. Apa yang kita sudah baca kemudian kita catat dan itu akan teringat di kita. Oh, saya pernah nyatat itu halaman yang buku yang halaman pertama paling bawah. Nah, itu ya. Itu kalian artinya sudah menghafal ya. Kemudian kalian buka catatannya benar paling bawah gitu ya. Nah, itu kalian sudah menghafal trik yang cukup apa ya istilahnya mudah gitu ya dengan cara mencatat yang kalian baca. Kemudian lebih efektif ya yang Ibu sarankan di sini istirahat kembali, kemudian sekitar 15 sampai 30 menit silakan kalian baca kembali ya. Itu jauh lebih efektif dibandingkan kalian langsung belajar 3 jam full. Itu akan mendapat fokus kalian akan pecah dan kalian sulit untuk mendapatkan pembelajaran bermakna ya. Nanti kalian, saya baca apa tadi 3 jam ya, kayaknya lelah sekali gitu ya, sangat lelah untuk belajar apabila kita belajar berjam-jam. Dibandingkan tadi istirahat dulu, kemudian catat lagi gitu ya, kemudian membaca lagi, itu jauh akan lebih works atau lebih bekerja untuk kita gitu ya. Selanjutnya tips keempat, kurangi gangguan. Nah ini ya, Ibu yakin pasti kalian kalau lagi belajar ada gangguan ini yang sulit mau ke distract ya namanya ke distract dan mulai banyak terganggu saat belajar ya. Yang pertama itu jauhkan ponsel dan matikan notifikasi sosial media. Meskipun sudah jauh handphonenya ketika kalian belajar, ting dari TikTok, ting dari Instagram misalkan seperti itu ya. Wah, apa ya? Siapa ya yang DM saya atau enggak siapa yang like saya gitu ya. Nah, itu akan mengganggu kalian saat proses belajar gitu ya. Ketika kalian sedang belajar, fokus belajar, kemudian kalian terganggu dengan suara tersebut, Ibu yakin itu akan selalu buyar semua yang kalian baca ya atau kalian pelajari ya. Jadi tidak fokus, tadi saya belajar sampai mana gitu ya. Nah, itu kalian perlu hindari hal tersebut ya. Yang kedua adalah pilih tempat yang tenang jauh dari kebisingan. Siapa nih? Coba Ibu tanya ya, siapa di sini yang suka belajar di tempat yang sepi, nggak banyak orang? Harus di tempat yang oke, alhamdulillah ya. Ada yang mengacungkan tangannya di Tahfiz Arido. Iya, oke. Pasti banyak ya. Kalau misalkan kita belajar harus di tempat yang nyaman, kemudian tidak bising, tidak banyak gangguan gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu kesuksesan kita dalam belajar seperti itu ya. Tempatnya harus harus steril lah ya dari suara-suara. Karena itu akan mengganggu konsentrasi kita. Kemudian yang ketiga, siapkan semua perlengkapan belajar. Nah, ini juga penting ya. Ketika kalian belajar, Bu Sofi pesan ya, apa saja peralatan yang perlu kalian butuhkan saat menulis, mencatat, belajar, itu sudah disiapkan sejak awal. Jangan sampai kalian baca buku, oh ya mau nulis ntar, ambil dulu pensilnya, ambil lagi pulpennya bolak-balik gitu ya. Dan itu akan membuyarkan konsentrasi kalian ya. Kalian akan malas lagi untuk memulai. Karena kalian harus bolak-balik, tidak fokus pada satu tempat tertentu gitu ya. Itu sangat mengganggu. Jadi
biasakan ketika belajar alat tulis sudah yang kita kira-kira butuhkan seperti pensil, pulpen, tip X, penggaris, dan kertas atau buku kita itu sudah lengkap di depan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan itu sangat mudah dan tidak mudah fokus kita tidak mudah teralihkan seperti itu. Kemudian belajar saat kondisi tubuh bugar dan sehat. Aduh, jangan sampai ya ketika kondisi kita demam, wah di sini panas ya, panas panas sedang demam, menggigil, kita paksakan untuk belajar. Wah, itu jangan ya. Kita boleh memiliki motivasi yang tinggi saat belajar, tetapi kita harus mengukur kemampuan kita. Mungkin lagi belajar tiba-tiba kalau Sunda nama nundutan ya atau ngantuk gitu ya, mengantuk ya. Nah, itu juga perlu kita warning ya, artinya mau dipaksakan juga tidak akan fokus. Jadi istirahatlah terlebih dahulu. Kita boleh pasang alarm untuk untuk mulai belajar. Misalnya, oh nanti deh habis sholat tahajud saya mau mengulas lagi ini sedikit sambil nunggu sholat subuh gitu ya. Kalian belajar. Nah, menurut studi juga bahwa ada penelitian bahwa belajar di pukul subuh ya saat kita bangun tidur itu akan meningkatkan lebih dari 40% kecerdasan kita. Dan kita akan mulai mudah untuk menghafal apapun yang kita baca pada saat itu. Ya, asalkan dengan garis bawahi kalian tidurnya tepat waktu ya, jangan sampai tidur jam 1 malam, jam 3 sudah bangun. Nah itu itu tidak akan bisa ya. Jadi tepat waktulah tidur ya, di pukul 8 atau jam 9 malam itu sudah tidur gitu ya. Dan karena kalian harus bangun di pukul 3 pagi ataupun di setengah 4 pagi misalkan seperti itu ya. Kalian harus cukup tidur ya karena itu mempengaruhi tingkat kecerdasan dan juga metabolisme tubuh ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa walaupun kita harus dijauhkan dari handphone gitu ya saat belajar, tapi memang HP bukan musuh, tetapi harus dikendalikan ya. Nah, misalkan kalian membutuhkan handphone untuk menunjang pembelajaran kalian menggunakan LMS misalkan ya. Oke, sudah dijelaskan kemarin ya tentang LMS ya. Ada di handphone atau di laptop misalkan ya. Nah, usahakan notifikasi sosial media apapun itu dinonaktifkan dulu. Jadi takutnya ada notif langsung buka Instagram atau mau notif ada buka Facebook misalkan gitu ya. Nah, itu dimatikan dulu. Jadi kita gunakan gadget itu adalah untuk menunjang pembelajaran kita ya. HP bukanlah musuh, tetapi harus dikendalikan sama kita ya. Oke, selanjutnya di sini tipsnya belajar sedikit tetapi rutin. Nah, ini ya. Nah, tips lain adalah 30 menit sehari saja, jangan terlalu banyak ya. Karena apa? Karena kalau terlalu banyak diselangkan pembelajaran mandiri itu tentu kalian banyak aktivitas yang dilakukan ya. Tetapi kalian di sini dituntut untuk belajar secara konsisten ya. 30 menit saja setiap hari. Misalkan mau sebelum tidur nih 8.30 sampai pukul 9 gitu ya. Atau enggak pas lagi ada istirahat menuju misalkan dari jam 5 sampai pukul 6, setengah 6 sore, misalkan seperti itu ya. Itu gunakan 30 menit saja untuk belajar mandiri ya. Belajar sedikit tapi asalkan rutin. Ini lebih efektif ya dibandingkan kalian belajar 6 jam seminggu sekali. Saya capek belajar udah banyak murajaah, misalnya hari ini sudah banyak menghafal Quran, sudah apa. Nanti aja hari Sabtu misalkan saya mau langsung belajar 6 jam. Nah, insya Allah 6 jam itu tidak banyak yang masuk ya, karena ini sudah banyak dialami banyak orang dan studi juga banyak dibuktikan gitu ya bahwa penelitian-penelitian pembelajaran selama 6 jam full tanpa istirahat gitu ya, kemudian berganti mata pelajaran itu tidak akan membuat kalian fokus belajar. Ya, hati-hati ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan setiap hari 30 menit. Kenapa? Karena kapasitas otak kita pun ada batasnya gitu ya. Belajar 6 jam, sedangkan rentang fokus kita saja itu di 30 menit. 30 menit pertama itu sudah cukup bagus ya, kalau 30 menit kita bisa fokus terus gitu ya, itu udah paling bagus. Apalagi ini 6 jam gitu ya, karena ini menjadi sesuatu hal yang amat sulit, yang target yang kita dapatkan itu akan sulit kita jangkau seperti itu.
Selanjutnya di sini manajemen waktu. Nah, ini karena sangat penting ya. Bagian disiplin itu adalah kita mampu untuk memanage waktu ya. Tidak perlu lama, yang penting rutin ya. Itu intinya. Tidak perlu lama, yang penting rutin dan konsisten. Istiqomah ya. Misal ini hanya contoh saja ya. Misal kalian bangun pagi di pukul 3 atau jam 5 gitu ya. Beraktivitas jam pukul 8 beraktivitas atau bekerja. Kemudian 18.30 istirahat. Pukul 19 belajar dan jam 8 sudah selesai. Setengah 9 kalian sudah siap untuk tidur, misalkan seperti itu ya. Itu jalankan pola itu setiap hari gitu ya. Jadi tiap hari itu harus ada ilmu yang kalian dapatkan ya. Kalau misalnya kalian memiliki target tertentu, kalian harus memiliki ditanamkan, wah saya harus belajar nih 30 menit aja setiap hari gitu ya. Setiap hari, tapi setiap hari ya. Seperti kita mendirikan sholat 5 waktu sehari gitu ya. Jadi rutinkan itu, insya Allah akan. Jadi kalau misalnya sudah rutin dan sudah melekat di diri kita ya, seperti membaca, kemudian mengerjakan soal ya setiap hari atau belajar atau mencatat, itu kalau sehari saja kita tidak lakukan, itu ada yang hilang, kayak berasa ada yang hilang gitu ya. Aduh apa ya, aku ada yang kurang gitu ya. Dan keseharian saya ini ada yang kurang. Dan itu akan membuat kita menjadi apa ya, nagih gitu ya, kalau bahasa gaulnya nagih, duh saya belum baca hari ini gitu ya. Nah, itu akan menjadi motivasi kita untuk terus istiqomah ya. Selanjutnya di sini tips mengatasi malas nih. Oke, ini bukan kalian saja, siapapun ya, mungkin ibu atau siapa di sini juga pasti pernah mengalami ini ya. Ada rasa malas dan jenuh atau bosan ya. Saat malas datang, jangan berkata, saya harus belajar 3 jam. Waduh, ya tambah motivasi kita tambah terjun payung gitu ya, tambah turun ya. Tetapi saya akan mulai 5 menit aja deh, nggak apa-apa, yang penting hari ini saya buka 5 menit. Ibu yakin 5 menit itu akan bertambah ya. Bisa jadi 10 menit, bisa jadi 15 menit gitu ya. Bisa jadi 20 atau 30 menit. Nah, itu menjadi satu motivasi yang luar biasa nih buat kita. 5 menit aja, 5 menit paksain nih, paksakan gitu ya. Nah, nanti akan menjadi sesuatu hal yang bahwa kemalasan itu tentu harus kita perangi ya. Tidak boleh kita ikuti gitu, karena rasa malas itu datangnya dari nafsu kita gitu ya, dari bisikan setan. Nah, ini menjadi seseorang yang malas itu tidak baik gitu ya. Jadi kita harus perangi. Biasanya setelah mulai kita akan berlanjut ya. Jadi biasakan walaupun 5 menit saja ya. Nah, tips mengingat pelajaran. Nah, tadi kan kita sudah memberikan, Ibu kan sudah memberikan beberapa tips. Nah, sekarang bagaimana ya biar kita mudah mengingat pembelajaran? Mengingat kita belajar kan mandiri, tidak didampingi sama Pak Ustadznya, Bu Ustadzah gitu ya, atau enggak tidak didampingi oleh para tutor. Tetapi ada tipsnya ya, bagaimana sih kita mencatat, mengingat ya. Yang pertama ada mind mapping, mungkin kalian pernah dengar juga ya, atau di buku pelajaran juga sudah ada ya. Misalkan di sini kita tulis judulnya keanekaragaman hayati, oke, berkaitan dengan pola hidup hewan, familinya masuk mana, nah itu ya kita dibuat mind mappingnya sehingga kita akan terpola pembelajarannya gitu ya, dan kita akan mudah mengingat. Misalkan mamalia, oke, mamalia apa ya? Contohnya kucing kita sebut di sini ya. Kemudian apalagi sapi, domba misalkan ya gitu ya. Kita tulis sehingga mind mapping ini mudah sekali dilihat, tidak berbentuk paragraf kalimat ya dalam tulisan. Sehingga kalau yang suka visual itu akan lebih senang untuk mind mapping. Senang melihat gambar gitu ya, gampang banget menghafalnya gitu ya, itu dengan mind mapping. Ada juga flashcard, ini juga bisa untuk yang suka visual ya, anak-anak yang senang melihat gambar atau video, itu sangat memudahkan untuk menghafal. Ya, misalnya menghafal ini bentuk apel, oh dari huruf A gitu ya, apel gitu ya. Nah, itu bisa dengan flashcard ya. Ada juga menulis kembali dengan bahasa sendiri. Nah, ini yang udah Bu Sofi jelaskan di depan ya. Nah, kenapa di sini banyak pulpen warna-warni? Ini adalah sebuah trik untuk kalian menghafal. Jadi tidak perlu menghafal seperti ini. Misalnya keanekaragaman hayati adalah, wah, dihafal gitu ya. Tidak seperti itu, tetapi kalian bisa menulis apa yang menjadi poin penting yang sudah kalian baca dengan bolpen yang berwarna-warni.
dengan pulpen yang berwarna-warni atau spidol yang berwarna-warni gitu ya. Bisa kalian jadikan tagline judul gitu ya. Misalnya family-nya apa gitu ya. Misalkan mamalia, contohnya apa? Contohnya kucing, kemudian apalagi domba itu diwarna-warni. Warna-warni ini sangat membantu untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan visual gitu ya, sehingga dia akan mudah sekali menghafal. Tadi kayaknya mamalia yang warna hijau deh, aku inget deh kayaknya apa aja contohnya. Nah, itu ya. Nah, itu bisa kita gunakan dengan pulpen yang berwarna-warni ya. Kita manfaatkan ini dengan tulisan yang sangat rapi. Itu sangat apa ya membangkitkan motivasi kita buat menghafal dan belajar ya. Kemudian yang keempat adalah mengerjakan latihan soal. Semakin banyak berlatih, kita secara tidak langsung tidak perlu menghafal karena banyak materi-materi yang ada di latihan soal itu diambilkan dari materi gitu ya. Sehingga kita hanya belajar soal dari misalkan pilihan ganda ya, multiple choice, kemudian dari menjodohkan, dari esai, itu akan membuat kita mengingat pembelajaran ya lewat latihan soal. Karena soal tersebut juga pasti diambil dari materi ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian, aduh saya nggak bisa menghafal, ya udah latihan aja soal. Tadi minimal saya satu hari ini 30 menit saya mengerjakan 20 soal. Atau mungkin soal matematika itu membutuhkan waktu yang panjang mungkin ya, sekitar misalnya 20 menit hanya 10 nomor atau hanya 5 nomor gitu ya. Tergantung kesanggupan kalian ya. Oke, selanjutnya coba jawab ya. Ibu pengen dengar keaktifan kalian nih ya. Kalau ada yang memberikan uang nih wah sejumlah 10 juta rupiah atau kemampuan belajar yang hebat, kalau ya kalian akan memilih yang mana nih? Memilih uang 10 juta dikasihkan hari itu juga atau memiliki kemampuan belajar yang hebat sampai dewasa nanti? Ayo, silakan dipilih. Yang mana? Boleh diaktifkan mikrofonnya. Kemampuan belajar. Kemampuan belajar. Ada yang pilih uang 10 juta? Oke. Ada? Atau semuanya memiliki kemampuan belajar yang hebat nih? Kemampuan belajar yang hebat. Oke, ada yang bisa kasih belajar. Oh, Masya Allah, good ya. Pilihannya, jawabannya betul ya. Ada yang bisa kasih jawaban nggak ya? Kenapa kemampuan belajar yang hebat lebih dipilih? Ayo, ada yang bisa jawab? Karena ilmu itu mahal. Iya, betul. Masya Allah, terima Karena ilmu itu mahal. mahal. Ilmu itu mahal ya. Ilmu itu mahal. Bukan karena kita bayar ilmunya, bukan ya. Apa sih maksudnya? Mahal itu lebih ke waktu ya. Mahal itu berkaitan dengan waktu yang kita habiskan, betul ya? Tidak bisa kita mengulang lagi waktu. Ada yang bisa punya mesin waktu? Tolong kembalikan ke 10 tahun yang lalu gitu ya. Tidak bisa ya. Ilmu itu sangat mahal. Yang kedua, yaitu kita bertemu dengan orang-orang yang berilmu juga sangat mahal dan itu merupakan qadarullah, takdir Allah yang diberikan kepada kita. Ya, tidak semua kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang jauh berilmu dengan kita. Ya, kita datang ke sebuah pendidikan, ke sekolah, ke kajian itu atas dorongan ataupun atas perintah yang Allah berikan kepada kita. Tidak setiap orang diberikan gitu ya. Tidak setiap orang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Jadi ilmu itu sangat mahal, betul sekali ya. Kalau kita dapat uang 10 juta, tentu ibu juga, wah seneng banget ya, tapi itu 10 juta hanya bisa habis, bisa 1 jam mungkin ya, atau 2 jam, atau sehari gitu, itu bisa habis kita belikan barang tertentu, misalnya gadget kah atau apa, itu bisa habis dalam sehari. Dan punya waktu berapa tahun atau berapa hari bisa habis juga, apakah membeli makanan misalnya kita habis makan, ataupun gadget juga bisa rusak gitu ya yang kita belikan dengan 10 juta. Tetapi kemampuan belajar yang hebat di sini akan kalian dapatkan sepanjang umur kalian. Masya Allah ya. Nah, kenapa kalau misalnya kita di posisi gagal, mengalami kegagalan, tetapi kita punya bekal ilmu, punya pengalaman yang baik, itu tuh akan membuat kita jauh lebih mudah untuk bangkit kembali. Punya ilmu berbisnis, gagal nggak apa-apa, saya itu suatu kegagalan, saya mau coba lagi dengan ilmu yang
yang A misalnya kemarin saya gagal yang B, sekarang saya mau belajar ilmu bisnis yang yang A misalnya kayak gitu ya. Dia akan terus belajar 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 sampai menjadi seorang yang sukses ya. Sukses di sini juga tidak mudah putus asa gitu ya. Sampai misalkan seorang guru, misalkan dia punya ilmu yang bermanfaat, sampai usia berapapun, sampai setelah pensiun, dia tetap bisa mengamalkan ilmunya tersebut ke anak didiknya gitu ya, tidak terbatas waktu. Tidak akan merugi seseorang yang berilmu itu ya, tidak akan ada ruginya. Sehingga betul sekali jawabannya, terima kasih, Masya Allah ya, masih tetap semangat ya di detik-detik terakhir kita ya. Kemampuan belajar yang hebat akan membuat kamu jauh lebih bertahan hidup ya. Misalkan dikasih usia, rezeki usia yang panjang, maka kamu akan dibekali ilmu yang jauh bermanfaat gitu ya. Oke, selanjutnya belajar bukan karena dipaksa ya, bukan karena target dari orang tua yang kalian harus selesai belajar, tetapi itu adalah dorongan dari kalian sendiri ya. Bahwa belajar adalah investasi masa depan yang akan dinikmati oleh diri kita pribadi ya. Nah, ini terakhir ya, bagaimana sih tips dan trik sukses belajar mandiri? Nah, ini ya mungkin goals kita pada pertemuan MPLS hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti ya, mengamalkannya ya. Yang pertama, tentukan tujuan belajar. Yang tadi ya, untuk apa nih tujuan kita belajar ya? Menyelesaikan materi kah? Atau ingin mendapatkan prestasi kah? Gitu ya, ingin membanggakan Umi atau Abika gitu ya. Itu ada apa sih istilahnya? Motivasi yang kalian apa ini berbeda-beda ya pasti setiap orang ya. Yang kedua kenali gaya belajar. Nah visual itu yang senang menggambar lihat dari gambar seperti tadi ya bisa flashcard atau bisa mind mapping gitu ya itu biasanya anak-anak yang terkendala yang memiliki kecerdasan secara visual. Yang kedua auditori dengan suara gitu ya atau audiovisual juga ya dua hal itu suara dan gambar juga ada. Jadi kita harus kenali, saya senang belajar sambil dengerin musik, ada nggak ya yang seperti itu? Tapi ada yang seperti itu ya. Dia bisa masuk materi yang dia pelajari sendiri, tapi sambil mendengarkan musik. Itu ada, tidak harus hening misalkan gitu ya. Tetapi sambil mendengarkan musik itu juga ada ya. Yang kemudian ada kinestetik. Kinestetik itu dengan gerak ya. Apakah menggerakkan bolpen, saya sambil belajar, sambil dalam gitu ya. Itu ada satu trik-trik tertentu yang setiap orang tuh berbeda-beda untuk bisa menghafal dengan baiknya ya. Kemudian yang ketiga, buat jadwal belajar sesuai aktivitas kita ya. Coba sesuaikan. Nanti Ibu Pangga nanti punten tolong share ke semuanya ya peserta MPLS ini ada mungkin apa evaluasi untuk diri kita sendiri ya untuk mereka apabila sudah belajar mandiri gitu ya. Nanti Ibu jelaskan sedikit ya. Insya Allah nanti Ibu bagikan. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar mandiri di rumah ya. Kemudian setelah membuat jadwal itu gunakan metode active recall yaitu setelah membaca tutup buku coba jelaskan kembali. Kalau kalian tidak mau menjelaskan lagi coba catat kembali gitu ya. Yang tadi recall itu seperti kita menghafal tadi membaca apa ya? Oh, saya tadi belajar tentang mamalia bahwa mamalia itu misalkan hewan yang terdiri dari mamalia itu adalah ini. Kemudian kita ucapkan lagi. Tapi kalau misalnya kalian tidak suka ucapkan bisa dengan tulisan ya. Namanya metode active recall ya. Kemudian space repetition ya. Jadi gini, repetisi itu adalah mengulang. Hari ini belajar, besok ulangi. Ibu yakin seorang yang suka murojaah atau tahfiz di sini pasti yang kemarin dihafal dihafal lagi, dihafalkan lagi gitu ya. Betul tidak ya? Takut Ibu salah? Betul tidak seperti itu? Yang suka murojaah atau menghafal Quran. Seperti itu ya, seperti menghafal hari ini, ya besoknya menghafal lagi, kemudian diulang lagi gitu ya. Selama 3 hari diulang, seminggu ulang lagi, 3 hari ulang apa sudah belajar ulang lagi. Kenapa? Itu biar tidak lupa gitu ya, biar tidak lupa. Jadi jangan sampai kita sudah belajar kemudian kita lupakan. Kemudian jangan takut salah ya. Insya Allah apapun yang kita lakukan selama itu masih sesuai dengan jalur yang lurus itu tidak perlu takut salah ya. Kemudian cari lingkungan positif
positif ya. Kalau misalnya lingkungan kita baik, insya Allah kita akan terbawa dengan baik ya. Barang siapa berkumpul dengan seorang yang penjual parfum, tentu kita akan tercium juga parfumnya ya. Nah, seperti itu ya mungkin peribahasanya. Nah, sekarang kalau kita adik kumpul dengan orang-orang yang soleh, yang baik, yang rajin belajar, insya Allah kita akan terbawa juga ya. Kemudian rayakan kemajuan kalian, tidak harus sampai selesai satu juz misalkan gitu ya, kalau menghafal Quran atau satu bab. Coba kalian sudah bisa menyelesaikan soal juga kalian beli reward untuk diri kalian sendiri ya. Rewardnya bentuk apa Bu? Kasih bintang, gambar bintang. Wah, aku hebat gitu tulis saya. Alhamdulillah aku mampu. Boleh kalian tulis seperti itu ya. Itu adalah bentuk reward pribadi untuk diri kita sendiri ya. Oke, selanjutnya ini ya. Oh, enggak terbuka ya di situ? Maaf Pak, enggak. Pak Angga terbuka tidak yang ini? Enggak, Ibu. Enggak. Oke, nanti Udah. sebentar ya saya. Baik, ya nanti Ibu bagikan ini ya. Ini adalah salah satu contoh ya, bagaimana kita bisa memonitoring diri kita sendiri ya dalam pembelajaran mandiri nih ya. Boleh kalian print misalkan gitu ya, atau sediakan nih, atau enggak, Bu, saya nggak punya print, misalnya di rumah saya mau bikin sendiri deh, mau bentuk pakai penggaris, pakai pakai pulpen, boleh sekali ya. Nah, jurnal checklist harian dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Bu boleh nggak ya satu hari saya punya hari libur? Sangat boleh sekali ya, sangat boleh sekali. Tetapi kalau libur untuk belajar, tetapi kalau Ibu pesan sih mungkin kalau belajar kan tidak harus membuka buku ya. Apa mungkin dari YouTube atau dari apapun sambil kalian scroll misalnya sosial media saat libur, coba cari mata pelajaran atau enggak ilmu yang bermanfaat untuk pelajaran gitu ya. Di sini ada checklist harian. Nih, materi yang kalian sudah kerjakan apa nih? Sudah pelajari kalian silakan checklist ya, pelajaran IPA misalkan ya, atau enggak pelajaran bahasa Indonesia, materinya apa, durasinya berapa menit nih sehari, dalam sehari 25 menit kalian checklist gitu ya. Nanti kan terlihat ini akan membantu kalian melihat bahwa oh kemarin saya lupa belajar gitu ya. Nah, ini kalian dituntut tanggung jawab ketika lupa sehari berarti kalian memiliki utang nih 25 menit atau 30 menit untuk belajar. Jadi besok keesokan harinya kalian harus belajar kurang lebih 1 jam gitu ya. Itu untuk istilahnya agar kita tetap istiqomah gitu ya, tetap konsisten untuk belajar. Selanjutnya target atau peta penguasaan materi, materi apa sih yang kalian sudah apa namanya kuasai gitu ya. Nah kalian tulis di sini nggak apa-apa itu untuk monitoring kalian bahwa oh saya udah bisa kemarin rumus trigonometri misalkan gitu ya. Atau enggak oh ya saya materi yang sedang dipelajari sekarang ini dan butuh latihan progres yang cukup lama yaitu di misalkan rumus lingkaran misalkan gitu untuk matematika. Kalian boleh tulis itu ya sehingga kalian bisa melihat progres kalian dan nanti minggu depan ternyata saya sudah hafal rumus trigonometri misalkan gitu. Jadi ada kemajuan bisa terlihat ya. Dan ini goals atau deadline target penyelesaian materi juga sama. Ini pentingnya mata pelajaran, targetnya ini sudah atau belum gitu ya, yang belum yang mana. Jadi kalian terarah, jangan sampai kita buka buku, kemarin yang mana ini kelewat lagi gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi belajar itu harus tersistematis ya. Kan evaluasi dan refleksi pekanan. Jadi kalian harus apa ya misalnya kalau dalam bahasa kita itu pendidikan namanya analisis SWOT ya. Tapi kalau untuk kalian mungkin kan kalau analisis SWOT kayaknya terlalu berat lah ya. Intinya apa yang sudah saya pelajari, kemudian tantangan apa yang saya hadapi. Oh, tantangannya saya kehabisan waktu misalkan ya atau enggak di tempat saya ini sangat busy, sangat ramai sehingga saya tidak bisa belajar konsen misalkan gitu ya. Bagaimana cara saya mengatasinya? Boleh ditulis kalau belum ada cara untuk mengatasinya kalian boleh tanyakan ke ustadz atau ustadzah atau para tutor ya. Saya ke apa punya hambatan ini gitu ya. Bagaimana nih kira-kira bisa saya
keluar dari masalah tersebut gitu ya, atau enggak ada mungkin bisa masukan kepada saya harus seperti apa ya. Rencana saya untuk minggu depan mau belajar apa juga sudah ada. Dan kalian perlu beli reward ini ya, tinggal diwarnain gitu ya kalau kalian sudah mencapai materi tertentu ya. Dan pekan ini sudah selesai, minggu pertama sudah selesai, minggu kedua sudah selesai. Insya Allah kalau kalian terapkan ini dengan baik, pembelajaran mandiri akan terlaksana dengan sangat baik seperti itu ya. Baik, itu mungkin Pak Angga kita ada sesi tanya jawab tidak ya? Boleh, alhamdulillah ada waktu 6 menit kurang lebih, Ibu. Oh, 6 menit, aduh. Sampai 11.30. Boleh. Mm-mm. Boleh, teman-teman nih yang mau diskusi atau ada yang mau ditanyakan, silakan nih. Insya Allah ada Ibu Sofi langsung ya. Silakan Baik, teman-teman dari asrama atau dari yang boleh individu atau yang silakan. umum. Ada yang mau didiskusikan? Boleh, silakan. Mungkin ada yang menulis di chat. Boleh kalau misalkan ini ditulis di chat, boleh untuk pertanyaannya ya. Silakan barangkali ada pengalaman ya, pengalaman yang apa ya, yang selama ini dirasakan gitu, ingin diperbaiki gitu. Silakan boleh. Mungkin juga ada yang kesulitan selama ini dalam mengatur waktu ya, karena apa namanya, kesibukan yang luar biasa nih. Kalau enggak ya pasti siswa Hmm. santri-santrinya di sini, aduh luar biasa. Ini semua dari pesantren atau ada yang umum Pak? Enggak. Ada yang umum juga, Ibu, Oh, ada yang yang umum. individual ada. Pesantren. Oh iya, baik. Boleh minta untuk di-share Boleh, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Nanti saya titip ke Pak Angga ya. Mungkin Ya, nanti di-share ya. Ataupun nanti mungkin ada yang mau bertanya, boleh juga sama mungkin ke WhatsApp gitu ya. Kalau sudah di tengah jalan tuh saya kesulitan ini, boleh sangat terbuka sekali saya untuk bisa sharing mungkin ya semua para siswa-siswi dan juga santri-santri di sini mau berkomunikasi dengan Ibu, boleh sekali bersilaturahmi ya. Nanti boleh ditanyakan ke Pak Angga nomor kontak yang bisa dihubunginya gitu ya. Mungkin tidak sekarang, misalnya susah nih gitu ya, karena nggak kepikiran, tapi pas lagi coba mengamalkannya, dan di jalan ada kesulitan ya. baik. Insya Allah ini ada dari Ambu. Oh iya, apakah lembar Ya. monitoring ini bisa di-share? Oh bisa, saya udah titip sama Pak Angga ya, Pak Angga mungkin nanti Insya Allah, di-share Ibu. ya. Ya, Ingin nanti kami kami print share karena semua. kami keluarga homeschooling sangat bermanfaat karena format serupa kami pakai selama ini. Yang ini lewatnya menarik betul ya. Jadi kenapa saya buat semenarik mereka karena misalnya kalau biasa suka pada males nulis. Jadi mungkin disesuaikan dengan usia. Boleh sekali Ibu Mangga, Alhamdulillah. Nah ini juga sama untuk yang homeschooling gitu ya. Apalagi yang didampingi sama orang tua. Pembelajarannya Masya Allah ya, Umi dan Abinya di rumah tentu ini menjadi poin yang sangat penting. Bagaimana kita juga membantu mengatur regulasi waktu untuk putra-putri kita sehingga target pembelajarannya tercapai gitu ya. Mungkin ada lagi? Kayaknya sudah jelas. Sudah. Oh, baik. Atau Saya tinggal izin. siap-siap mempraktikkan ini, Bu. Baik, ya, saya izin membacakan mungkin sedikit kesimpulannya untuk Silakan, Ibu ya. pemaparan hari ini ya. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih luar biasa anak-anakku tersayang, para santriwan santriwati, para siswa-siswi dan akhwat dan ikhwan dari seluruh peserta didik PKBM Darut Tauhid yang sudah bergabung di sini pada MPLS dan Alhamdulillah dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Angga dan seluruh jajaran staf PKBM Darut Tauhid yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga kepercayaannya gitu ya untuk saya sharing di sini dan mudah-mudahan yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari. Baik, sedikit saya simpulkan dari pemaparan saya hari ini bahwa kesuksesan itu tidak ditentukan oleh siapa yang paling pintar, tetapi oleh siapa yang mau terus belajar. Pendidikan kesetaraan memberi kesempatan kedua bagi banyak orang. Kesempatan itu akan berarti jika diiringi komitmen, disiplin, dan kemauan untuk berkembang setiap hari ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pemaparan hari ini dan insya Allah dengan keyakinan dan ikhtiar kita juga tawakal kita insya Allah Allah selalu membersamai kita, memberkahi setiap ilmu dan langkah kita dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan dan juga untuk mendapatkan ilmu yang jauh lebih bermanfaat dalam setiap harinya ya. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir mungkin saya ucapkan lupa ya memohon maaf jika mungkin ada kata-kata ataupun kesalahan ya dalam pemaparan. Mudah-mudahan diluaskan hatinya untuk memaafkan saya ya dan segala kekurangannya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Angga. Mangga Pak Angga. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Sofi atas sharing ilmunya di pagi menjelang siang hari ini. Masya Allah, ini menjadi ilmu ataupun menjadi nasihat ya, masukan yang sangat berarti bagi kami semua. Tidak hanya para warga belajar, termasuk saya pribadi gitu ya, Ibu. Terima kasih banyak. Jadi ada informasi ilmu baru yang nanti bisa diajarkan kembali gitu pada para warga belajar, pada anak-anak juga khususnya gitu di rumah. Nah, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Sofi atas sharingnya. Mudah-mudahan yang paling utama di sini jangan lupa mengamalkannya Ibu ya. Sudah disampaikan dan mudah-mudahan yang hadir semua di sini bisa berproses terus, bisa mengamalkan sedikit demi sedikit ya. Kalau misalkan belum 100% diamalkan ya kita sedikit demi sedikit. Yang penting istiqomah atau rutin setiap hari ya. Seperti para Ustadz juga sering menyampaikan ya, amalan yang istiqomah itu lebih besar nilainya daripada yang dilaksanakan banyak tapi hanya satu kali gitu. Ya, terima kasih Ibu Sabi sekali lagi semoga senantiasa dalam kesehatan Ibu ya dan sukses segala aktivitasnya dan mudah-mudahan warga belajar juga sama. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mengikuti kegiatan MPLS 2 hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan oleh para narasumber bisa kita amalkan ya teman-teman. Dan kita siap menyongsong ataupun memulai kegiatan belajar di semester dan juga di tahun ajaran ini. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar dan mendapatkan nilai ataupun hasil ya. Tidak hanya nilai tapi pemahaman dan hasil yang terbaik bagi diri kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Eh, Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita bisa cukupkan untuk sesi di hari ini. Sampai jumpa lagi nanti insya Allah di Sabtu depan. Kita mulai kelas untuk yang khususnya pembelajarannya kelas online ya. Kita mulai lagi di hari Sabtu depan. Boleh dikasih reaksinya dulu teman-teman. Gimana sudah cukup? Oke. Nah, kalau kasih ininya dulu, emotikonnya dulu tuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan sama-sama membacakan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf dari kami. Jadi kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Foto bareng dulu, boleh dibuka dulu kameranya semuanya. Kita foto bareng dulu ya, supaya ada kenang-kenangan dokumentasi sama Ibu Sofi ini, insya Allah sudah membersamai di hari ini. Nah, boleh ya, ayo dibuka dulu sebentar ininya, kameranya. Oke, Alhamdulillah. Saya hitung ya. 1, 2, 3, berikan senyuman terbaik.
Oke, satu kali lagi di slide berikutnya. Siap, satu, dua, tiga. Oke, baik, Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu Sofi atas waktunya. Mudah-mudahan nanti Sami-sami Pak Angga. lain kali bisa sharing lagi Bu ya. Jadi Insya jangan Allah, kapok. insya Allah. Terima Jangan kasih kapok. sama-sama kesempatannya Pak Angga. Saya izin live Amin. Pak Angga Ya, dari sama-sama izin atur nuhun. Teman-teman semua juga silakan kalau mau melanjutkan ke aktivitas berikutnya ya.